Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas juga Mas bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang Pedro Acosta. Tentang Pedro Acosta yang dikabarkan sangat tidak betah di KTM dan ingin pergi ke Honda ataupun ke Via Potisik. Mari kita bahas. Karena yang pertama-tama yang kita bahas adalah memang Pedro Acosta adalah seorang rider yang juara Moto2 dan juga Moto3. Dia juara Moto3 kalau nggak salah tahun 2022 dan juara Moto2 2023 gitu ya. Dan ketika masuk ke MotoGP, ketika dia masuk pertama ke MotoGP bersama Tech3, gas Tech3, dia kompetitif di awal-awal musim, tapi di pertengahan musim dia tidak konsisten. Dan walaupun seperti itu tetap ditingkatkan, tetap naik level gitu, tetap naik ke tim pabrikannya KTM. Jadi total kemenangan Pedro Acosta di semua seri adalah 16 kemenangan, podium 32 kali, pole 6 kali, dan 79 kali balapan. Itu untuk semua kelas gitu ya. Sedangkan untuk di MotoGP, podiumnya pernah 5 kali Pedro Acosta, dan pole-nya 1 kali, dan juga balapannya 23 kali di seri para raja ini di MotoGP. Tapi jadi memang Pedro Acosta ini digosipkan untuk pergi ke Honda HRC gitu, ke Honda HRC. Dia ditawar sekitar 500 sekian triliun. Dia ditawar HRC sekitar 574 miliar, dan bahkan HRC Honda ingin menebus kontraknya dari KTM ataupun kontrak Pedro Acosta yang masih di KTM sekitar hampir 2026 atau 2027 ya. Tapi Acosta memang sampai saat ini masih setia kepada KTM karena memang dia dari kecil bersama KTM gitu ya. Dari dia rookie dan juga dia sampai naik ke MotoGP, tetap dia adalah brandnya KTM seperti itu. Daripada itu gitu ya, bos pit buyer, bos motorsportnya KTM ingin mencegah aset yang berharga ini untuk pergi ke kubu tim lain. Karena memang Pedro Acosta adalah salah satu pembalap yang bertalenta, tapi memang agak sedikit tengil doang gitu ya, tengil dan juga suka cyber kemana-mana. Bahkan legenda Marc Marquez saja dia bertingkahnya tengil dan juga walaupun dia bilangnya bercanda ketika dia tidak tahu siapa Marquez, tapi di sisi lain itu memancing para fans Marquez untuk menyerang dia karena dia belum ada bukti dan banyak omong-omongnya gitu ya. Tapi memang Pedro Acosta ini memang harus dibimbing agar dia ini tidak seperti itu. Dan dia ingin kompetitif jelas gitu ya. Di MotoGP sekarang, rider itu harus seimbang dengan motor. Jadi kalau misalnya mau pakai motor KTM yang memang banyak masalah seperti itu sekarang ini, ditambah lagi memang KTM ini sedang bangkrut ya. Ketika finansialnya ini memang mau bangkrut, hambatan KTM adalah pengembangan motor KTM ini yang terhambat karena finansial. Daripada itu tahun 2026 mungkin katanya KTM masih bisa masih bisa balap, tapi 2027 mungkin enggak, ataupun tahun depan mungkin enggak juga gitu ya, karena finansialnya benar-benar terhambat ini KTM. Daripada itu Pedro Acosta memang ketika dia mendengar kabar rumor KTM ini bangkrut dan memang lagi bangkrut gitu ya, di situ Pedro Acosta memang langsung mengecek ke Austria, kandangnya KTM, untuk memastikan gimana ini gitu proyek yang dijanjikan oleh KTM. Karena dia juga merasa tertipu katanya oleh KTM karena KTM tidak membicarakan soal masalah finansial ini, dan KTM menjanjikan untuk mensupport penuh motor dia. Karena memang kemarin ketika di race Qatar itu, Viñales dan juga Pedro Acosta itu memakai motor yang berbeda yang dipakai oleh, jadi ada 4 motor kan, Enea dan juga Brad Binder itu memakai motor biasa. Sedangkan Viñales dan juga Pedro Acosta memakai motor 2 yang memang berbeda, bobotnya lebih berbeda. Daripada itu Viñales ini bisa kompetitif gitu ya, bisa podium 2 walaupun akhirnya dia ditendang karena penalti gitu ya. Tapi memang Pedro Acosta ini salah satu asetnya KTM karena otomatis di KTM yang paling muda adalah Pedro Acosta berusia 20 tahun. Yang lainnya kan Enea, terus si Viñales, terus Brad Binder itu kan usianya sekitar 30 ataupun 25 ke atas. Sedangkan Pedro Acosta ini adalah yang masih muda dan juga bisa membawa kejayaan bagi KTM. Tapi di sisi lainnya juga Pedro Acosta pastinya tidak tahan dengan situasi yang saat ini. Jadi kalau misalnya kata Pedro Acosta kan memang KTM kan mau tes pramusim ya, tes tertutup ya bersama tim pabrikan lainnya. Dan jika KTM tidak kompetitif ataupun tidak menambah komponen agar motor KTM ini bisa bersaing, Pedro Acosta akan mengambil keputusan untuk pindah ke tim yang ia mau, entah ke Honda ataupun ke Via Potisik.
Karena Pedro Acosta bilang memang dia ingin ingin ke pihak politisi katanya, walaupun dia tanpa dibayar katanya gitu ya. Karena dia ingin kompetitif bersama tim satelitnya Ducati, karena di situ juga adalah timnya Rossi. Tapi di sisi lainnya juga ditawari uang yang sangat besar oleh Honda RC, karena Honda RC juga ingin mungkin mendapatkan pengganti Marc Marquez. Karena otomatis di Honda ini tidak ada rider yang berbakat, bukan berbakat maksudnya potensi gitu, yang masih muda ya. Karena kan yang itu adalah Jack Miller, ridernya ya, Joan Mir, Jack Miller, Joan Mir, Luca Marini, Babang Zarco sama Sophia Chandra. Jadi memang otomatis tidak ada rider yang potensinya itu lebih muda dan juga berbakat. Sophia Chandra masih jauh dan Babang Zarco sudah mau pensiun. Joan Mir juga udah ini gitu ya, di masa ini tuh ya belum begitu muda gitu. Maksudnya masih sekitar 25 ke atas. Dan Luca Marini juga usianya tidak begitu muda. Daripada itu HRC juga ingin mendapatkan seorang pengganti Marc Marquez. Daripada itu mereka berani bahkan menawar menebus kontrak Pedro Acosta di KTM, bahkan dengan harga yang sangat tinggi sekitar 574 miliar. Itu uang itu ya, kalau dibeliin cilor dibeliin martabak bisa kenyang itu kabupaten gitu ya. Jadi memang karena KTM dulunya KTM ini tidak tercium gitu ya. Dulunya KTM ini tidak tercium mau bangkrut, karena KTM itu katanya mau merajai MotoGP, bahkan mau membeli Ducati, mau membeli apa gitu ya. Dulunya mau jadi raja tim MotoGP. Pada akhirnya sekarang jadi melempem gitu ya. Pada itu PHK karyawan di mana-mana, dan bahkan ada rumor, ada gosip yang mengatakan bahwa KTM akan dibeli oleh BMW gitu ya, yang timnya Toprak sekarang di WSBK itu BMW ya, Mercy gitu ya. Daripada itu KTM ini di ujung tanduk, dan ridernya pada pastinya ingin mencari pelabuhan yang baru seperti itu. Jadi memang motor KTM ini terkenal dengan top speednya gitu ya. Ketika kalau Brad Binder aja kan ya sering masuk dalam top speednya MotoGP, dia terkencang di lurusan. Tapi kalau misalnya menang balapan mah lain kali aja gitu, atau tapi kalau menang balapan mantar aja kali ya, kapan gitu ya, sampai nunggu dinosaurus bangkit lagi baru menang kali balapannya KTM ya. Tapi kalau masalah top speed, Brad Binder dan juga Pedro Acosta sering masuk ke dalam top speed, tapi ketika tikungan itu bapuk. Jadi ketika masuk tikungan itu kurang kencang gitu. Jadi cuma kencang di lurusan, tapi ketika menikung itu justru malah lambat ya. Kalau Ducati dia lurusan jago gitu, dan juga tikungan juga cepat, apalagi skill pembalapnya Pecco dan juga Marc Marquez. Kalau misalnya KTM ini kan memang banyak masalah. Pertama bergetar, motornya, dan juga aus ban gitu. Katanya juga keseimbangannya kurang. Jadi banyak motor KTM ini banyak masalah karena memang terhambat pengembangannya karena finansial. Daripada itu Pedro Acosta pastinya memikirkan masa depannya, dan dia juga banyak ditawar sama dia juga dirayu oleh bosnya Pramac Yamaha gitu ya. Di siapa itu ya, bosnya Pramac Yamaha, dia dirayu oleh bosnya Pramac Yamaha untuk ngobrol-ngobrol juga gitu sama bosnya, dan juga ingin ada peluang nggak gitu ya si Pedro ini untuk masuk ke Pramac Yamaha. Ada 3 tim nih yang mau masuk, yang mau ngincar Acosta. Honda dengan uang besarnya, terus Pierre Portisik, pastinya Rossi ingin gitu kan, dan si ini Pramac Yamaha juga mencari rider berbakat lainnya, karena mereka ditinggalkan oleh Martin ke Aprilia. Jadi potensi Pedro Acosta ini bisa sangat menjanjikan, bisa sangat kelihatan ketika dia memakai motor yang kompetitif seperti Ducati ya, yang sangat gacor motornya, ataupun pindah ke Honda yang lagi berkembang sekarang, karena pengembangannya dipimpin oleh Alex Espargaro ya, ini Pak RT. Daripada itu sekarang Honda menjadi kencang, dan ada progres untuk rider-rider muda berbakat seperti Acosta untuk masuk, dan juga mungkin menjadi ikon lagi setelah Marc Marquez. Pedro Acosta ini walaupun dia punya sentimen kepada Marc Marquez, karena dia pernah bercanda seperti itu, dan sekarang dia di interview baru-baru ini dia mengatakan bahwa suatu kehormatan dia bisa kalah dari Marc Marquez. Jadi dia juga sebenarnya dia klarifikasi juga bahwa itu mah sebuah candaan aja ketika dia di TV show, karena itu adalah sebuah acara komedi. Dan dia juga bilang bahwa suatu kehormatan bisa kalah dari Marc Marquez, dan dia ingin merasakan kekalahan dari Marc Marquez gitu ya.
Kan dia sudah merasakan kekalahan itu padahal ketika di race Qatar tahun sebelumnya tahun 2024, tapi sekarang mungkin dia ingin merasakan kekalahan oleh Marc Marquez di tahun 2025 ini. Tapi gimana mau kalah dari Marc Marquez, dia aja kadang susah untuk masuk ke barisan depan, gimana mau kalah sama Marc Marquez gitu ya. Daripada itu si Pedro Acosta ini memang potensinya ada gitu ya, walaupun dia kadang suka omong-omong aja gitu ya. Oh, mulutnya besar gitu ya. Apalagi dia memang dia fansnya Rossi dan dia kurang begitu suka kayaknya sama Marc Marquez. Tapi di sisi lain dia tetap menghargai dan juga tetap mengakui Marc Marquez sebagai seorang rider legend dan berbakat dan juga gacor gitu ya. Karena mereka berdua ini adalah Pedro Acosta kan sama Marc Marquez satu negara ya, Spanyol juga. Karena Spanyol itu memang merupakan bibit ataupun banyak rider hebat yang muncul dari Spanyol. Karena memang Spanyol tidak bisa dipungkiri mereka adalah punya gaya hidup. Jadi di Spanyol itu balapan adalah sebuah gaya hidup. Jadi mereka dididik dari 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada namanya Junior GP di Spanyol. Jadi tidak heran banyak rider hebat yang muncul di Spanyol seperti Dani Pedrosa, Marc Marquez dan juga Joan Mir. Yang lainnya kan banyak dari Spanyol. Daripada itu Spanyol banyak tim yang mengincar rider dari Spanyol karena memang berbakat dan juga punya potensi untuk menjadi rider hebat di masa depan seperti itu. Apalagi kemarin-kemarin Pedro Acosta juga mengatakan ketika rekannya gitu di KTM ya ini Maverick Viñales mendapatkan tekanan ban, dia akhirnya speak up dan ini memang benar gitu ya, mengatakan hal yang benar karena tekanan ban itu tidak bisa diprediksi. Jadi ini adalah aturan yang absurd dan konyol ataupun aturan yang tidak jelas gitu, karena gimana mungkin ketika balap gitu ya seorang pembalap bisa peramal gitu ya kapan tekanan ban naik dan kapan tekanan ban turun. Jadi ini adalah aturan yang absurd dan tidak masuk akal kata Pedro Acosta. Dan ini memang benar ya, aturan tekanan ban itu membuat para rider tidak maksimal ketika balap. Contohnya Viñales yang sayang sekali dia tidak masuk podium 2 padahal sudah sudah hore-hore, sudah senang sekali, tapi malah ditendang karena penalti gitu. Jadi itu sangat disayangkan karena ini peraturan tekanan ban memang sangat ambigu dan juga membingungkan seperti itu. Dan daripada itu Pedro Acosta ini memang mengatakan hal yang benar kemarin. Tapi sebelumnya dia juga speak up, selalu berkata-kata cywar gitu dan bikin huru-hara dan juga bikin rusuh. Tapi itu ada sebuah bumbu gitu ya, karena MotoGP sekarang memang agak kurang selain Pedro Acosta ini, maksudnya hal kurangnya itu dalam hal rusuh ataupun drama-drama MotoGP itu kurang. Cywar ataupun nantang senior dari si Pedro ini pengen jadi zaman dulu gitu ya, zaman Rossi, zaman para senior ketika Marcos masih muda, nantang senior, banyak drama rusuh. Itu mungkin yang ingin ditampilkan oleh Pedro Acosta supaya MotoGP ini tidak kalem-kalem aja, tidak diem-diem baik ya, karena perebutan Jurdun tahun kemarin 2024 memang adem ayem gitu ya, bukannya saling cywar, saling serang gitu. Tapi ini mah si Martinator, Jorge Martin sama Pecco Bagnaia kok kayak akur-akur aja gitu ya. Si Pedro itu nggak mau kayak gitu, harusnya rusuh aja, berantem apa gimana gitu ya. Tapi itu merupakan hal yang beda lah Pedro Acosta ini. Tapi di sisi lainnya juga dia tingkahnya agak tengil, mukanya juga mengesalkan. Beberapa fans bilang seperti itu karena memang Pedro ini belum banyak membuktikan balapnya ya, skillnya belum kelihatan. Tapi dia udah banyak omong-omong. Mungkin setelah dia pindah ke Honda HRC, ke Honda ataupun PR Potensi atau Yamaha, mungkin dia bisa membuktikan bahwa dia memang gacor dan juga bisa cywar kemana-mana. Itu bebas nanti kalau misalnya si Pedro Acosta ini bisa membuktikan bahwa dia ini seorang rider hebat seperti itu. Jadi kemungkinan besar Pedro Acosta akan memilih motor yang gacor. Kalaupun dia misalnya harus pindah, dia pastinya memilih. Jadi manajernya ataupun agen dari Pedro Acosta mengatakan pastinya jika si Pedro Acosta ini pindah, pastinya ingin memilih tim yang kompetitif ataupun motor yang gacor. Karena nggak mungkin si Pedro ini masuk ke tim yang kurang kompetitif. Dasar sama di KTM-nya bapuk gitu ya, dia belum bisa, motornya banyak masalah, masa pindah ke motor yang banyak masalah lagi gitu. Kayaknya sih enggak gitu ya, masuk akalnya seperti itu. Tapi kayaknya sih lebih realistis si Pedro ini masuk ke dalam timnya Via Portisik, walaupun resikonya dia katanya tidak dibayar ataupun rela dibayar kecil, atau dia pindah ke HRC, ke Honda, atau dia pindah ke Honda yang memang finansialnya duitnya banyak gitu ya, miliaran gitu, 500 lebih gitu ya, 500 miliar lebih gitu, dan
Untuk ke Yamaha sih kayaknya enggak gitu ya. Kalau ke Yamaha kan sekarang progresnya emang agak sedikit, karena Yamaha ini adalah konstruktor ataupun pabrikan yang dinilai oleh MotoGP pabrikan yang paling bapuk karena nggak dapat poin. Karena pembalap-pembalap Yamaha susah untuk mendapatkan poin yang banyak ketika race ataupun sprint race. Daripada itu paling bapuk di konstruktor paling bawah ini penilaian MotoGP kepada tim Yamaha. Daripada itu, untuk mungkin sekarang mungkin lebih realistisnya si Pedro Acosta ini pindah ke VIA46, tim satelitnya Yamaha, tim satelitnya Ducati, atau pindah ke Honda. Karena Honda di sini lebih baik karena mungkin ada Pak RT di sana yang menjadi pimpinan pengembangan ya. Alex Espargaro yang memimpin pengembangan. Dan mungkin Acosta akan lebih bisa gacor bersama Honda ataupun bersama lebih gacor lagi mungkin dia bersama Ducati. Dan kalau misalnya dia maunya sih si Pedro Acosta ini harusnya menurut saya mau pindah ke Honda aja. Jadi Ducati biar tidak kebanyakan rider yang hebat dan berbakat, karena di Ducati saat ini gitu ya, di Ducati itu udah ada Marc Marquez yang juara dunia yang banyak yang lagi gacor-gacornya, dan ada Pecco, dan juga ada Fermin Aldoger lagi dididik sama Ducati. Jadi kalau misalnya Pedro Acosta ini pindah ke Honda gitu ya, dan dia bisa gacor, dia bisa menyaingi Ducati, jadi jangan Ducati Cup terus gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Semoga Pedro ini bisa mempertimbangkan untuk dia bisa ke Honda, dan dia bisa setidaknya menyaingi Ducati supaya Ducati ada lawannya gitu ya, supaya seru seperti itu ya. Jadi kalau misalnya agak dibagi gitu ya, dibagi pembalapnya ke Honda, ke Yamaha gitu ya, kemana gitu, jadi supaya ada persaingan ya, seperti itu. Karena kan Honda ini ada potensi untuk bisa gacor di tahun depan ataupun pertengahan musim nanti. Mungkin Honda ini akan lebih baik daripada Yamaha. Karena kalau misalnya ke Pramac Yamaha gitu ya, si Pedro ini agak gimana ya, karena Yamaha ini kan paling bapuk sekarang dan mereka sedang menguji mesin Vipor. Karena mungkin Yamaha juga berpikir mereka pakai inline aja sekarang udah kewalahan. Mungkin pakai inline juga, mungkin kemarin kata pembalapnya Jack Miller dan lainnya bilang inline 4 ini masih bisa bersaing, tapi pada kenyataannya setelah race MotoGP ke seri keempat ini gitu ya, GP Qatar terakhir, Yamaha tidak kelihatan. Daripada itu mungkin dengan mesin V4 mereka bisa kompetitif dan juga bisa menyaingi para pabrikan yang lain, karena memang di sini Yamaha ini paling bapuk gitu ya, paling jelek lah gitu. Cuma tesnya doang di Sepang kemarin gacor, tapi ketika masuk ke ini gitu ya, masuk ke seri MotoGP-nya nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu. Daripada itu kayaknya si Pedro ini memang banyak gosip yang beredar dia diincar oleh banyak pabrikan. Karena memang tidak dipungkiri gitu ya, Pedro Acosta ini salah satu rider berbakat dan potensi. Dia bisa menjadi aset ataupun menjadi sebuah seperti Marc Marquez ketika di Honda. Marc Marquez ini bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi Honda, walaupun Honda itu memang ya seperti itu ya, dia Honda ini keenakan karena Marc Marquez gacor tapi tidak mengembangkan motor. Daripada itu si Acosta ini juga bisa menjadi sebuah aset yang berharga bagi tim yang akan dia bela. Apalagi dia dikontrak sekian tahun ataupun tahunnya lama oleh pabrik itu, oleh pabrikan itu, entah itu Ducati ataupun Honda ya, seperti itu. Jadi ini adalah pelajaran buat kita. Pedro Acosta adalah seorang rider muda berbakat dan dia adalah seorang penantang. Jadi dia ini tidak takut. Jadi kita ini harus jangan terjebak sama zona nyaman. Jadi memang Pedro Acosta ini jadi keberanian dari Pedro Acosta ini patut diacungi jempol, karena dia berani menantang seorang senior seperti Marquez, berani Sainz, terus juga dia ketika dia merasa bahwa di tempatnya tidak nyaman dia pindah. Jadi kita juga harus seperti itu. Jadi kita ketika di kerjaan ataupun di tempat yang lingkungan yang kita toksik, ataupun ketika lingkungan kita tidak nyaman, kita tidak bisa menjadi lebih baik, kita harus keluar dari lingkungan itu untuk menjadi lebih baik. Seperti Pedro Acosta yang juga dia memikirkan masa depannya. Jika terus di KTM, apalagi sampai bangkrut KTM gitu, dan juga dia terus di posisi seperti itu, ya dia nggak bisa menampilkan diri dia yang lebih baik dong. Daripada Pedro Acosta ini keberaniannya patut diacungi jempol, dan juga dia ingin keluar dari zona nyaman. Itulah yang harus kita pelajari juga, dan kita ambil hikmahnya bahwa Pedro Acosta ini memang rider muda yang tidak takut untuk keluar dari zona nyaman dan juga ingin menjadi lebih baik gitu ya. Kalau Pedro Acosta kan lebih baik dalam hal balapan, kalau kita lebih baik dalam hal kehidupan, mungkin kerjaan lebih baik ataupun menjadi diri kita yang lebih baik gitu ya.
Seperti itu. Jadi ini adalah Pedro Acosta, ini salah satu rider yang memang menambah bumbu MotoGP. Karena MotoGP kalau saya tidak ada Pedro Acosta ini tidak ramai, dan juga Pedro Acosta tidak dihujat gitu. Karena itu yang membuat ramai, walaupun Pedro Acosta dihujat, tapi kayaknya dia tetap mempertahankan karakter dia yang memang seorang penantang dan juga huru-hara dan juga suka banyak omon-omon. Tapi itu juga bagus untuk bumbu-bumbu MotoGP gitu ya. Karena Pedro Acosta ini memang apa namanya? Dia cyber dan juga tidak takut, dan juga dia ingin keluar dari zona nyaman dan juga membuktikan dirinya bahwa dia masih seorang rider muda yang berbakat dan punya potensi untuk terus juara dunia di tahun-tahun mendatang, seperti itu. Oke, untuk sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, juga komen. Sebarkan ke jagat raya ini tentang channel MotoGP ini yang sangat seru dan juga pembahasan yang sangat wow, seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, di komen, di share bagaimana pendapat Kang juga Mas Bro tentang Pedro Acosta ini, bagaimana dia ke depannya, apakah akan mengambil keputusan yang tepat atau tidak, atau seperti apa gitu ya. Sehat-sehat buat semuanya, Kang Mas juga Mas Bro yang keren-keren di sono. Kita akan berjumpa lagi di video pembahasan MotoGP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.